Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya adalah Mustafa dengan NIM 192231109 akan mempresentasikan tentang review jurnal mata kuliah survei konsumsi pangan tentang metode diet quality. Berikut adalah judulnya yaitu Dietary Assessment Method in Eating. Judul jurnalnya yaitu Dietary Assessment Method in Eating Disorders, a Pilot Comparative Validation Study Exploring in Diet History Method. Judul jurnalnya yaitu Journal of Eating Disorders, volume dan halamannya yaitu volume 13, artikel 2115 halaman 1 sampai 6 tahun 2025. Penulisnya yaitu Melissa Hart, Crilly Purse, Strawburans, and David Biritz. Reviewernya yaitu Naila Mustafa pada tanggal 20 November 2025. Berikut adalah linknya. Latar belakangnya yaitu diet history merupakan metode yang digunakan untuk menilai pola makan habitual pasien secara menyeluruh, termasuk jenis makanan, porsi, frekuensi, perilaku makanan. Pada pasien eating disorder, metode ini dilakukan unggul dibandingkan 24 hours recall atau FFQ karena mampu menangkap perilaku makanan yang kompleks. Instrumen yang digunakan adalah instrumen diet history menggunakan wawancara mendalam berbasis Brook. Metode ini menggali pola makan harian, makanan yang sering dikonsumsi, perilaku makanan seperti missed meals, eating days, big eating, dan pouring, serta keyakinan dan penggunaan suplemen. Berikut adalah prosedur pelaksanaannya yaitu wawancara oleh dietetis terlatih, kedua adalah pengumpulan habitual intake, ketiga adalah estimasi porsi, keempat adalah pencatatan perilaku ID, keenam adalah penyelesaian energi, dan terakhir adalah validasi dengan biomarker. Validasi dengan biomarker ini hasil diet history dibandingkan dengan biomarker dari tes darah untuk menilai akurasi. Berikut adalah hasil penilaiannya yaitu validitas metode diet history pada penelitian ini menunjukkan kesesuaian yang cukup baik di antara estimasi asupan nutrisi dan biomarker. Terdapat validitas, sedangkan untuk kolesterol dengan trigelisida serum dan validitas sedang hingga baik untuk asupan besi. Korelasi zat besi menjadi sangat kuat ketika suplemen dihitung. Menandakan pentingnya perhitungan suplementasi, akurasi metode ini juga meningkat pada asupannya lebih tinggi, terutama protein dan zat besi, karena perbedaannya dengan biomarker semakin kecil. Namun analisis Blenmouth menunjukkan bahwa error tetap muncul terutama pada intake rendah dan menghasilkan variabilitas lebih besar dibanding intake tinggi. Kelebihannya yaitu memberikan gambaran menyeluruh tentang kebiasaan dan perilaku makanan. Kedua adalah lebih peka terhadap pola makan khusus pada pasien eating disorder. Ketiga adalah dapat mengidentifikasi perilaku binge. Keempat adalah dapat mendeteksi perilaku restriktif. Kelima adalah mampu melihat penggunaan suplemen. Keenam adalah mengungkap keyakinan atau ritual makan tertentu. Ketujuh adalah memetakan pola makan jangka panjang, bukan hanya satu hari. 8 adalah akurasi lebih baik pada nutrisi dengan konsumsi yang lebih tinggi. Kekurangannya adalah pertama, sangat bergantung pada memori, sedangkan pasien ID sering mengalami gangguan kognitif. Kedua adalah socialization disability bias, pasien cenderung menyembunyikan purgennya. Ketiga adalah ketergantungan pada kemampuan interviewer. Keempat adalah tidak sesuai biomarker sesuai untuk validasi. Kelima adalah sampel penelitian kecil sehingga kemungkinan bias besar. Keenam adalah error tetap pada nutrisi tertentu, terutama jika asupan rendah. Penggunaan suplemen menyebabkan overestimation atau sitorasi data. Selanjutnya adalah validitas atau reprodusibilitasnya, yaitu validitas metode diet history dalam penelitian ini tergolong sedang hingga baik, terutama untuk kolesterol dan zat besi ketika dibandingkan dengan biomarker seperti trigliserida dan TIBC. Validitas meningkat pada asupan nutrisi yang lebih tinggi dan ketika suplementasi diperhitungkan, meskipun error masih muncul pada intake rendah. Reliabilitas tidak diuji secara formal, namun metode ini umumnya cukup stabil untuk menilai pola makan jangka panjang. Pada pasien eating disorder, reliabilitas dapat berkurang karena menggunakan memori, kecenderungan menyembunyikan perilaku makanan, serta distori dalam memperkirakan porsi. Berikut adalah cara meminimalisirnya. Pertama, menggunakan pewawancara terlatih agar informasi lebih akurat. Kedua adalah bangun suasana aman dan tanpa judgement. Ketiga adalah gunakan pertanyaan terstruktur dan bertahap. Keempat, lakukan cross-check.
Untuk memastikan konsistensi jawaban, kelima adalah pakai alat bantu visual untuk memperjelas ukuran porsi. Keenam adalah jelajahi penggunaan suplemen secara rinci. Ketujuh adalah validasi hasil dengan biomarker atau data pendukung lainnya. Kedelapan adalah fokus pada pola makan jangka panjang, bukan hari tertentu. Sembilan adalah berikan waktu wawancara yang cukup. 10 adalah gunakan pertanyaan non langsung untuk perilaku batch atau puring. Kesimpulannya adalah metode diet di Story mampu memberikan gambaran lengkap tentang pola makan pasien eating disorder termasuk jenis makanan, frekuensi perilaku makanan, dan penggunaan suplemen. Penelitian ini menunjukkan validitasnya berada pada tingkat sedang hingga baik, terutama untuk kolesterol pada zat besi serta peningkat ketika asupan lebih tinggi dan suplemen diperhitungkan. Namun, bias tetap dapat terjadi akibat memori, distorsi porsi, dan kecenderungan menyembunyikan perilaku makan. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.